Jadi kita udah sepakat kalau perkembangan itu harus dioptimalkan. Tetapi gimana caranya untuk mengoptimalkan perkembangan anak? Kita paham dulu kalau perkembangan itu dipengaruhi oleh namanya stimulasi. Dan stimulasi ini memberikan experience yang nantinya memberikan mielinisasi pada otak. Sehingga serabut-serabut otak anak ini memberikan milestone tertentu yang akhirnya tercapai. Memberikan skill yang nantinya anak itu bisa dapat mencapai milestone tersebut. Tetapi pada kenyataannya dan pada perjalanannya, banyak orang tua yang nggak paham gimana cara menstimulasinya. Terus juga sampai kapan, atau apa aja yang nantinya bisa membuat stimulasi anak. Atau bukan masa stimulasinya, yang normalnya aja dulu targetnya itu seperti apa, orang tua banyak yang nggak tahu. Makanya kita akan belajar di video kali ini gimana caranya menstimulasi dan juga nantinya apa milestone anak itu yang bisa dicapai sesuai dengan usianya. Kalau misalnya orang tua belum paham, pelajarin dulu milestone normalnya itu seperti apa. Nggak perlu hafal, tetapi harus punya catatannya. Terus juga nantinya bentuk-bentuk stimulasi ini bisa kita modifikasi atau bisa kita kreasikan sesuai dengan usianya. Kita sepakat kalau untuk stimulasi itu area perkembangan ada beberapa macam. Motorik kasar, halus, bicara bahasa, dan juga sosial emosi. Dan ini harus terstimulasi dalam bentuk misalnya permainan, atau misalnya dalam bentuk sesuatu hal yang menyenangkan untuk anak, dan sebagainya. Nanti kita ada contoh-contohnya terkait hal-hal stimulasi yang bisa orang tua lakukan. Jadi orang tua harus tahu dan juga bisa menstimulasinya. Akhirnya nantinya dievaluasi seberapa banyak perkembangan anak itu bisa terbentuk atau seberapa bagus perkembangan anak itu bisa mencapai milestone. Kalau memang milestone tercapai, artinya ya perkembangannya oke. Kalau nggak tercapai, ada red flag, harus gimana? Harus konsul ke dokter, harus diperiksa. Apakah ada komorbidnya? Apa ada gangguan-gangguan perkembangan yang nantinya butuh intervensi sehingga nantinya perkembangannya tetap bisa optimal. Terus lagi, orang tua itu sebetulnya banyak yang nggak objektif, tetapi banyaknya subjektif. Misalnya menilai anak itu dengan anak yang lain, tetapi bukan dengan milestone. Dan ini banyak sering terjadi sehingga orang tua pun overthinking sendiri. Orang tua jadi kebingungan sendiri. Kita setuju kalau perkembangan anak itu beda-beda, tetapi kalau milestone itu kan udah sesuai. Milestone ini udah sesuatu yang pasti dan harus dicapai. Jadi alangkah baiknya orang tua belajar tentang milestone dan juga cara stimulasi. Bentuk bermain, terus juga berapa banyak stimulasinya, terus juga harus apa aja area-area perkembangan yang distimulasi, itu paling enggak orang tua harus paham. Kalau tidak terstimulasi ya tadi ada gangguan perkembangan, atau bisa jadi nggak optimal, atau bisa jadi ya kita clueless sebagai orang tua harus main apa nih sama anak. Di usia 6 bulan anak harus digimanain. Itu kan orang tua bukan gak mau main, tetapi bingung cara main dengan anak seperti apa. Kalau misalnya orang tua nggak bingung lagi, orang tua tahu, orang tua paham, pasti kita akan happy main dengan anak. Kita akan bisa misalnya berikan daily activity program sama anak itu, sehingga anak itu bisa kita delegasikan misalnya ke caregivernya, ke pengasuhnya, misalnya kita bekerja. Akhirnya anak itu tetap mendapatkan stimulasi yang optimal juga. Jadi jangan sampai kita melewatkan perkembangan anak dengan tidak menstimulasi ya.